Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Anjing saya ikut menggonggong. Ini saudara-saudari souvenir dari Papua. Ini koteka, yaitu celana bagi orang-orang pedalaman zaman dulu. Dan ini adalah senjata dari tulang kaswari. Saudara-saudari yang terkasih, saya menikmati tinggal di Papua. Dan saya rindu untuk di sana lagi, bekerja di sana, sekaligus juga dalam perutusan. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya di luar sedang ekstra domus, saya bekerja di satu perusahaan namanya PT Austindo Nusantara Jaya ANC yang ada di Sorong. Pusatnya itu di Jakarta, di Kuningan, di Gedung Geraha Irama lantai 7. Semua dikuasai oleh perusahaan dari miliknya Pak Jos Tahia dan keluarga ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam pedalaman di Sorong masuk ke Teminabuan, kemudian masuk nyebrang di Sungai Metamani. Kampungnya Kampung Saga, Kampung Bedare, Kampung saya lupa lagi. Yang jelas itu kemudian membuat saya merasa di situ nyaman pada waktu itu. Ada saya sebagai manajer external relation selalu berhubungan dengan orang luar, berhubungan dengan orang-orang yang selalu bertemu, ada masalah dengan eksternal itu, baik pemerintahan maupun juga orang-orang setempat di situ. Maka itu yang mengasihkan. Tetapi ketika saya punya partner kerja yang kemudian membawa slogan untuk menutup orang-orang di situ, saya menjadikan malas dan saya resign. Pada waktu itu dikatakan begini dalam kesibukan. Dia kemudian mengatakan bahwa kita ini di tengah hutan, ada pabrik, dibangun pabrik. Pabrik ini dibangun atas kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, tidak mungkin. Lalu kemudian siapa yang menghambat pembangunan pabrik ini? Menghambat berjalannya pabrik. Dia menghambat Tuhan. Dia melawan Tuhan. Saya langsung, ini keterlaluan. Orang memakai nama Tuhan untuk menutup orang-orang yang mungkin ingin mengungkapkan sesuatu. Jangan sampai nama Tuhan hanya dipakai untuk keuntungan beberapa orang saja. Saudara-saudari yang terkasih, saya kemudian setelah resign, saya mencoba merenungkan kembali perjalanan saya bersama Tuhan. Ternyata dalam jatuh bangunnya saya itu, saya sungguh ditopang oleh Tuhan sendiri. Injil hari ini juga bicara tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Mungkin panggilan itu seperti kisah sejarah biasa. Yesus bertemu dengan Petrus, dipanggil menjadi muridnya. Murid-murid lain, Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Bartolomeus, tidak diceritakan secara detail dalam Injil Markus hari ini, tetapi dikatakan bahwa mereka semua mengikuti Yesus kemanapun dan akan siap menjadi saksi untuk dididik oleh Yesus sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itu suatu peristiwa sejarah biasa, kronologi biasa, kronos. Maka di situ kita hanya bisa mengikuti, mensyukuri. Maka kalau semua tidak ditaruh apa yang namanya campur tangan Tuhan, di situ tidak akan mungkin kita akan menemukan campur tangan Tuhan itu. Orang yang tidak beriman mengatakan itu sejarah biasa, itu kronologis biasa, itu kronos. Tetapi orang yang beriman mengatakan
di mana campur tangan Tuhan. Tetapi bukan dengan latah mengatakan Tuhan menghendaki ini, menghendaki itu. Kalau kamu tidak ikut maka kamu melawan kehendak Tuhan. Itu namanya memanipulasi Tuhan. Tetapi ketika kita dalam perjuangan hidup sehari-hari, kita dalam kesulitan, kita mutus asa, tetapi kita menemukan sesuatu, kita menemukan itu Tuhan. Dan dorongan hati kita kuat dengan mengatakan itu Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, banyak dari kita melihat kesibukan kita sehari-hari hanya kesibukan kronos saja, kronologi saja. Ya habis ini itu, habis itu ini, habis itu kita mengalir, memang baik mengalir. Tetapi ketika tanpa refleksi, kita tidak akan menemukan apa yang bisa dibundeli oleh jiwa kita. Apa yang bisa kita maknai di dalam sejarah hidup kita itu. Maka mari kita mencoba menemukan di dalam kesibukan kita sehari-hari, karya kita sehari-hari, dan juga waktu-waktu kita menemukan Tuhan yang menopang kita di dalam kesulitan kita, di dalam tantangan kita. Tuhan selalu berkarya, tidak pernah tidur. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.